sahabat pendengar podcast, selamat datang di podcast Warisan Budaya, tempat di mana kita berbincang tentang kearifan lokal yang menjadi bagian dari identitas bangsa kita. Saya Niketut Rizkayani, dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai sejarah dan tradisi gotong royong yang sangat khas dari tanah Minahasa, yaitu Mapalus, sebuah tradisi yang kaya akan makna dan nilai-nilai sosial dari tanah Minahasa. Untuk itu, simak terus videonya agar kita dapat mengetahui lebih dalam mengenai tradisi Mapalus. Kabupaten Minahasa merupakan salah satu kabupaten tertua yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dan beribukotakan Tondano. Jauh sebelumnya, Minahasa dikenal dengan nama Malesung, dan kata Minahasa berasal dari kata Minaesa, Mahasa, Minhasa yang berarti menjadi satu. Menurut legenda, asal-usul Minahasa dimulai dari kisah Toar dan Lumimuot. Mereka merupakan dua tokoh yang dianggap sebagai leluhur masyarakat Minahasa. Toar dan Lumimuot dianggap sebagai pasangan pertama yang kemudian menurunkan suku-suku yang ada di Minahasa. Kisah ini bukan hanya menjadi bagian dari cerita rakyat, tetapi juga simbol dari kepercayaan dan kebudayaan yang berkembang di tanah Minahasa. Selain legenda, dari sudut pandang sejarah, Minahasa dulunya terdiri dari beberapa kelompok etnis atau subsuku yang dikenal dengan sebutan Walak. Walak ini adalah kelompok masyarakat adat yang masing-masing memiliki wilayah, bahasa, dan hukum adat sendiri. Beberapa Walak yang terkenal antara lain adalah Tontemboan, Tonsea, Tombulu, dan Toulour. Dulunya, kelompok etnis ini hidup terpisah. Namun, karena serangkaian konflik dan kesepakatan damai di masa lampau, suku-suku ini bersatu di bawah identitas bersama sebagai Minahasa. Sejak bersatunya berbagai suku di Minahasa,
Minahasa berkembang menjadi komunitas yang erat dan kuat. Mereka hidup sebagai masyarakat agraris, dan dalam kehidupan sehari-hari mereka sangat bergantung pada kerjasama dan gotong royong. Dari sinilah lahir tradisi Mapalus di wilayah Minahasa, yaitu sebuah tradisi yang menjadi simbol kebersamaan dan solidaritas di tanah Minahasa. Sahabat pendengar podcast, tidak bisa dipungkiri bahwa Minahasa merupakan sebuah daerah di Sulawesi Utara yang dikenal tidak hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena kekayaan budayanya. Salah satu tradisi yang masih dijaga hingga sekarang adalah Mapalus. Tradisi ini merupakan wujud nyata dari semangat gotong royong yang mendasari kehidupan masyarakat Minahasa. Tidak hanya sebagian kegiatan sosial, Mapalus juga mencerminkan filosofi hidup yang berfokus pada solidaritas dan saling membantu. Secara sederhana, Mapalus bisa diartikan sebagai kerja sama kolektif atau gotong royong. Namun, kalau kita gali lebih dalam, Mapalus bukan hanya sekedar membantu tetangga atau teman dalam pekerjaan sehari-hari. Ini adalah sebuah filosofi hidup yang telah menjadi inti dari bagaimana masyarakat Minahasa membangun komunitas mereka melalui kebersamaan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Tradisi Mapalus bermula dari zaman nenek moyang masyarakat Minahasa, ketika mayoritas dari mereka adalah petani. Saat musim tanam atau panen tiba, ladang yang luas dan pekerjaan yang berat tidak mungkin bisa dikerjakan sendirian oleh satu keluarga. Nah, disinilah Mapalus lahir sebagai solusi untuk memastikan pekerjaan bisa diselesaikan dengan cepat dan efisien. Semua warga desa berkumpul, bergiliran membantu satu sama lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Setiap orang memberi tenaga, waktu, dan kemampuan mereka dengan tulus. Bayangkan, ketika tiba waktunya menanam padi, seluruh desa akan turun ke ladang keluarga yang membutuhkan.
Mereka bekerja sama dan kemudian ketika ladang itu sudah selesai, giliran keluarga lain yang akan dibantu. Sistem ini tidak hanya membuat pekerjaan lebih ringan, tetapi juga membangun hubungan sosial yang sangat kuat di antara anggota komunitas. Yang menarik dalam tradisi Mapalus, tidak ada sistem pembayaran. Semua orang membantu dengan ikhlas dan bantuan yang diberikan akan kembali kepada mereka dalam bentuk tenaga dan waktu saat mereka membutuhkan. Ini menciptakan siklus yang sangat positif di mana setiap orang merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan sesamanya. Mapalus bukan hanya terbatas pada kegiatan pertanian. Dalam konteks budaya Minahasa, Mapalus juga diterapkan dalam banyak aspek kehidupan lainnya, seperti saat ada pernikahan, upacara adat, atau bahkan ketika membangun rumah. Mapalus dalam tradisi Minahasa terus dilestarikan hingga sekarang. Dalam setiap pelaksanaannya, Mapalus melibatkan setiap anggota komunitas, baik itu laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda, semua terlibat secara aktif dalam kegiatan ini. Semangat gotong royong ini adalah cerminan dari nilai persatuan dan kebersamaan yang dihormati dalam kehidupan masyarakat Minahasa. Dalam tradisi Minahasa, membantu orang lain dianggap sebagai wujud kepedulian terhadap keseimbangan alam dan kehidupan sosial. Ketika kita membantu orang lain, dipercaya bahwa alam dan roh leluhur akan memberkati kita dengan hasil yang baik dan keberuntungan. Inilah yang membuat Mapalus lebih sekedar kerjasama fisik, melainkan juga bagian dari spiritualitas dan moralitas masyarakat Minahasa. Nilai yang paling menonjol dalam Mapalus adalah kebersamaan dan solidaritas. Ini adalah potensi utama yang membuat masyarakat Minahasa bertahan di tengah berbagai tantangan. Ketika satu orang dalam komunitas mengalami kesulitan, yang lain akan datang membantu dengan keyakinan bahwa suatu saat mereka juga akan mendapat bantuan ketika dibutuhkan. Di sisi lain, Mapalus juga mengajarkan disiplin dan tanggung jawab. Setiap orang berpartisipasi dalam Mapalus tahu bahwa mereka harus melakukan pekerjaan mereka dengan baik, karena hasil kerja tersebut akan berdampak pada seluruh komunitas. Tidak hanya untuk kepentingan sosial, Mapalus juga merupakan bagian penting dari kegiatan ekonomi, terutama dalam sektor pertanian. Misalnya, pada masa panen tiba, seluruh desa akan bekerja bersama-sama untuk membantu memanen hasil pertanian milik anggota masyarakat. Dengan demikian,
Mapalus tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekonomi komunitas. Nilai inti dari Mapalus adalah solidaritas dan kebersamaan. Tidak ada transaksi uang dalam Mapalus karena yang diberikan bukanlah uang, melainkan tenaga, waktu, dan komitmen untuk saling membantu. Setiap individu dalam masyarakat Minahasa terkait dalam jaringan sosial ini, di mana mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu satu sama lain demi kesejahteraan bersama. Nilai inti dari Mapalus adalah solidaritas dan kebersamaan. Tidak ada transaksi uang dalam Mapalus karena yang diberikan bukanlah uang, melainkan tenaga, waktu, dan komitmen untuk saling membantu. Setiap individu dalam masyarakat Minahasa terkait dalam jaringan sosial ini, di mana mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu satu sama lain demi kesejahteraan bersama. Meski zaman terus berubah, semangat Mapalus masih bisa kita lihat dalam kehidupan masyarakat Minahasa saat ini. Meskipun kini teknologi dan individualisme semakin mendominasi, masyarakat Minahasa tetap menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong itu sendiri. Contoh modern dari Mapalus bisa kita lihat dalam berbagai bentuk seperti kerja bakti, membangun infrastruktur desa, atau membantu tetangga yang sedang membutuhkan. Misalnya, ketika ada anggota masyarakat yang terkena musibah, bahkan dalam acara-acara besar seperti pernikahan, kematian, semangat Mapalus ini sangat terasa di mana seluruh anggota komunitas datang membantu tanpa Mapalus mengajarkan kita bahwa tidak ada hal yang tidak bisa dicapai ketika kita bekerja bersama. Gotong royong bukan hanya mempercepat pekerjaan, tetapi juga menciptakan ikatan yang kuat antar individu, memperkuat solidaritas sosial, dan membangun kesejahteraan bersama. Semangat inilah yang harus terus dijaga, bukan hanya oleh masyarakat Minahasa, tetapi juga oleh kita semua dimanapun kita berada. Sahabat pendengar podcast, itulah sedikit cerita tentang tradisi Mapalus dari Tanah Minahasa. Sebuah tradisi yang mengajarkan kita tentang pentingnya kerjasama, solidaritas, dan gotong royong. Semoga kita bisa terus menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast saya untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik tentang budaya dan tradisi Nusantara lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dalam menjunjung kebersamaan. Salam budaya dan sampai jumpa.
Terima kasih.